Selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok Ivo Kastil, Vince, Nathan, Jennifer dan lain-lain akan mewawancarai suster dari TK. Diperkenalkan, boleh dipersilakan suster. Oke, perkenalkan nama Suster Rosa Delima HK. Suster bertugas untuk mengajar pendidikan karakter di TK. Baik suster, izinkan kami menanyakan 10 pertanyaan untuk tugas agama suster. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan sakramen penguatan Krisma dalam gereja Katolik suster? Oke, sejauh dari yang Suster coba pahami, sakramen penguatan atau krisma dalam gereja Katolik itu adalah sakramen atau tanda untuk lebih di mana orang yang akan menerima itu akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya itu menjadi penguatan untuk rahmat lainnya yang sudah diberikan, yaitu melalui sakramen baptis, lalu komuni pertama. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa sakramen penguatan penting bagi umat Katolik, suster? Menjadi penting karena orang Katolik yang sudah dibaptis lalu sudah menerima sakramen Maha Kudus semakin dikuatkan, dan juga satu hal yang penting di mana orang Katolik itu semakin dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi saksi Kristus, untuk berani lagi menjadi saksi Kristus. Baik, sekarang untuk pertanyaan ketiga, apa tujuan utama seseorang menerima sakramen Krisma, suster? Oke, tujuan utama untuk seseorang menerima sakramen Krisma agar semakin diteguhkan pastinya untuk terus dan juga untuk berani menghadapi tantangan dalam menjadi saksi Kristus. Artinya banyak hal menjadi tantangan, entah itu kemalasan dan lain-lainnya. Selain itu, tujuan utama lainnya supaya pribadi yang akan menerima sakramen Krisma semakin dikuatkan, lalu semakin dekat juga dengan Tuhan dalam segala pergulatannya ya pastinya. Pasti setiap orang punya pergulatan. Baik, terima kasih suster. Sekarang untuk pertanyaan keempat, siapa saja sih yang boleh menerima sakramen penguatan dan apa saja syarat-syaratnya, suster? Pastinya remaja yang sudah mulai bisa memasuki masa untuk berpikir secara lebih dewasa, atau orang dewasa yang sudah dibaptis ataupun remaja yang sudah dibaptis lalu menerima sakramen komuni pertama, dan mereka yang sudah mendapat pendampingan atau pembekalan iman. Selain itu juga sudah mengerti iman dasar, artinya entah itu doa-doa dasar lalu ajaran-ajaran dasar lainnya. Baik, terima kasih suster. Untuk pertanyaan kelima, apa makna tanda-tanda atau simbol dalam sakramen Krisma seperti minyak, krisma, dan penumpangan tangan? Minyak krisma itu menjadi tanda bahwa kita diurapi lalu dipilih oleh Allah. Lalu penumpangan tangan itu menjadi tanda bahwa kita menerima Roh Kudus, tanda bahwa Roh Kudus menyertai kita. Seperti Yesus yang ketika akan naik ke surga, Yesus memberikan teman bagi murid-muridnya atau utusannya, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing para murid. Begitu juga kita. Apa saja sih persiapan yang perlu dilakukan sebelum menerima sakramen penguatan, suster? Yang pasti seperti yang umumnya teman-teman lakukan, yaitu pembinaan iman melalui katekese, lalu juga yang biasa kita sebut pelajaran Krisma seperti itu. Lalu persiapan lainnya pasti tetap berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan menggereja, karena disitulah pribadi itu semakin belajar menguatkan imannya, karena banyak tantangan dihadapi, atau apalagi sebagai remaja
entah kemalasan maupun lain-lainnya, itu menjadi tantangan. Dan dengan ikut kegiatan menggereja, calon penerima sakramen Krisma pastinya dan diharapkan akan semakin diteguhkan untuk berani dan siap menjadi saksi Kristus. Baik, untuk pertanyaan ketujuh, apa peran Roh Kudus dalam sakramen penguatan? Peran Roh Kudus dalam sakramen penguatan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik itu, Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Banyak karunia Roh Kudus yang teman-teman bisa atau pernah dengarkan dari pembacaan kitab suci dan lainnya. Ada rupa-rupa Roh Kudus, secara khusus rahmat, kebijaksanaan dan pengertian serta keberanian. Untuk apa? Untuk bisa dan berani menjadi saksi Kristus. Saksinya apa? Jujur seperti itu, hal-hal kecil yang mungkin dirasanya kok cukup sederhana ya, tetapi hal-hal kecil itulah yang menjadi bagian dari kita, hidup kita, untuk kita menjadi saksi Kristus. Untuk pertanyaan ke-8, Suster, apa perubahan atau dampak yang diharapkan setelah seseorang menerima sakramen Krisma, Suster? Harapannya lebih didewasakan, artinya dalam pengajaran iman Katolik, orang yang menerima sakramen Krisma itu mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mendapatkan rupa-rupa Roh Kudus, berkat Roh Kudus seperti tadi kebijaksanaan salah satunya. Diharapkan dengan itu orang yang semakin dewasa, remaja yang semakin memasuki usia dewasa, semakin memiliki kebijaksanaan. Artinya misalnya dalam hal sekolah pasti sudah akan memikirkan tentang masa depan. Di situ remaja-remaja yang akan beranjak ke dewasa pasti akan memikirkan tentang bagaimana masa depan mereka. Itu salah satu hal yang diimani, bahwa rahmat kebijaksanaan bekerja melalui rahmat sakramen Krisma dan semakin diteguhkan. Baik, untuk pertanyaan ke-9, Suster, apa peran wali Krisma dalam sakramen penguatan? Peran wali Krisma dalam sakramen penguatan itu pastinya menjadi pendamping. Selain ketika proses penerimaan itu mendampingi, ketika prosesnya artinya berada di sebelahnya, tetapi selanjutnya setelah itu diharapkan bisa menjadi pendamping. Artinya harapannya di ke hari-hari selanjutnya atau perjalanan selanjutnya dalam hidup beriman, pendamping atau wali Krisma itu masih tetap memiliki artinya komunikasi atau masih tetap memiliki hubungan yang baik dan bisa menjadi salah satu orang atau menjadi orang yang membantu perkembangan si calon penerima sakramen Krisma itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, Suster, bagaimana seseorang dapat menghidupi rahmat sakramen penguatan dalam kehidupan sehari-hari, Suster? Bagaimananya yaitu dengan mengikuti kegiatan gereja, terus mengusahakan mengasah kemampuan kita untuk berefleksi, lalu menimbang dari suara hati kita. Artinya suara hati pasti adalah sesuatu yang baik, membedakan roh baik dan roh jahat. Itu bagaimana menghidupi sakramen penguatan ya. Itu lalu hal lainnya yang pasti kebijaksanaan dan keberanian seperti yang dicurahkan melalui sakramen Krisma, agar teman-teman dan kita semua yang sudah menerima sakramen Krisma punya keberanian dan juga tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan hidup gereja. Artinya kita juga terlibat mengembangkan gereja dan gereja juga tetap hidup bersama dengan kaum muda. Baik, terima kasih banyak, Suster, untuk tugas wawancaranya kelompok kami. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya, Suster. Terima kasih banyak, Suster. Terima kasih, Suster.
Sudah.